saya Vina Armayata dari kelas Teknik Perminyakan C 2020 dengan NIM 2001118 dari kelompok 7. Pertama, saya akan menjawab tugas pendahuluan terlebih dahulu. 1. Jelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuat arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat satu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Seperti pada gambar di samping, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan pada rangkaian paralel, jumlah dari kuat arus yang mengalir keluar dari percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang masuk percabangan. Seperti pada gambar di samping, pada persamaan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nomor 2, jelaskan konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, tegangan listrik tidak seperti pada kuat arusnya, melainkan yang terpasang besarnya sejumlah dengan tegangan-tegangan yang ada pada komponen. Seperti pada persamaan di samping, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan pada rangkaian paralel berbeda halnya dengan rangkaian seri. Tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama pada rangkaian paralel. Seperti pada gambar di samping, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Berikut adalah abstrak dari laporan kami. Telah dilakukan praktikum yang berjudul rangkaian listrik DC dengan tujuan untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah dan untuk memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET, Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kuat arus I berbanding lurus dengan V dan berbanding terbalik dengan besar hambatan R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Gova Arianto. Saya dari Teknik Perminyakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik searah. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Arus listrik searah adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja, tidak berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Arus listrik searah dikenal dengan singkatan DC, direct current. Sesuai dengan namanya, arus listrik ini mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat pengantar, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Dan penerapan arus listrik searah dapat dilihat di dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selain itu, dalam penerapan hukum Kirchhoff pada suatu rangkaian juga terdapat arus listrik searah. 1.2 Tujuan praktikum. 1. Bagaimana sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. 2. Bagaimana hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Suren Ruru dari kelas Teknik Perminyakan C. Saya perwakilan dari kelompok 7 membahas mengenai dasar teori arus searah atau DC. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah atau DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Yang pertama, Kirchhoff Current Law atau KCL, jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma sama dengan 0 persamaan 3.1. Ini merupakan hukum kekekalan muatan.
Yang kedua adalah Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma E ditambah sigma R sama dengan 0 persamaan 3.2. Sekian dari penjelasan mengenai dasar teori saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Jun Solyafran Santoso dengan NIM 2001-116, Teknik Perminyakan C 2020 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff yang pertama dan kedua. Hukum Kirchhoff pertama atau yang disebut Kirchhoff-Suren Law atau yang disingkat dengan KCL adalah jumlah arus yang memasuki satu percabangan garing node garing simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan garing node garing simpul. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan garing node garing simpul sama dengan 0. Dengan rumusnya sigma 1 sama dengan 0, sigma 1 masuk sama dengan sigma 1 keluar. Hukum Kirchhoff yang kedua adalah yang biasa atau kepanjangannya adalah Kirchhoff Voltage Law atau singkatannya KVL, adalah jumlah tegangan yang pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau perjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Rumusnya adalah sigma V sama dengan 0, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sekian pembahasan saya tentang hukum Kirchhoff. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Al-Fatah. Saya dari kelas TPC kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu metode percobaan. Poin yang pertama yaitu peralatannya. Simulasi rangkaian listrik DC untuk peralatannya bisa membuka website pada link tersebut yang ada di samping saya. Lanjut, poin yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu klik link pada pet Colorado simulation yang ada pada link tersebut. Lanjut, yaitu klik on lab, terus pilih arus konvensional, lalu pilih komponen yang rangkaiannya di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang dirujukan pada gambar berikut ini. Nah, lanjut. Ketika sudah membuka gambar, klik on the resistor atau R1 dan buat pada 800 ohm. Atur R1 sama dengan 800 ohm, R2 sama dengan 500 ohm, dan R3 sama dengan 50 ohm. Lalu klik baterai pada bagian kiri dan buat atur tegangannya pada 10V. Jadi epsilon 1 sama dengan 10V. Lanjut, klik baterai pada bagian kanan atau epsilon 2 dan buat atur tegangannya sama dengan pada 5V. Jadi epsilon 2 sama dengan 5V. Lanjut, klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. Selanjutnya yaitu klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dan dengan R3 untuk mengukur I3 seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti itulah gambarnya. Lanjut, yaitu langkah yang terakhir, yaitu catat nilai dari I1, I2, I3, V1, V2, dan V3 ke dalam tabel. Nah, lanjut poin yang berikutnya yaitu diagram alir. Diagram alir ini mempunyai 11 poin. Yang pertama yaitu start. Lanjut ke step berikutnya yaitu step pertama klik link. Step kedua yaitu klik on lab. Step ketiga yaitu pilih komponen dari rangkaian di sisi kiri.
Lanjut step 4 yaitu klik on the resistor, atur R1 sama dengan 800 ohm, R2 sama dengan 500 ohm, dan R3 sama dengan 50 ohm. Lanjut step kelima yaitu klik baterai pada bagian kiri atau epsilon 1 dan atur tegangannya 10 V. Jadi epsilon 1 sama dengan 10 V. Lanjut step ke-6 yaitu klik baterai pada bagian kanan atau epsilon 2 dan atur tegangannya menjadi 5 V. Jadi epsilon 2 sama dengan 5 V. Lanjut stepnya klik voltmeter dari sisi kanan untuk mengatur V1 yang melalui R1, V2 yang melalui R2, dan V3 yang melalui R3. Lanjut stepnya yaitu klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, R2 untuk mengukur I2, dan R3 untuk mengukur I3. Step yang terakhir yaitu catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, dan V3. Nah, poin terakhir yaitu selesai. Sekian dari penjelasan saya yaitu 3 metode percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari laporan kelompok 7. Yang pertama, analisis data. Seperti pada tabel 1, hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Di samping, saya akan memperlihatkan bagaimana pengambilan data dari hasil pengukuran menggunakan PET. Berikut adalah video. Kemudian kita dari sisi kanan mengambil voltmeter untuk mengukur tegangan 1 yang melalui R1. Dan nilainya sebesar negatif 9,03 volt. Kemudian kita mengukur tegangan F2 yang melalui R2. Nilainya sebesar 4,03 volt. Kemudian kita mengukur tegangan 3 atau V3 yang melalui R3. Dan bernilai sebesar 0,97 volt. Untuk mengukur kuat arus, saya menggunakan ammeter yang disusun secara seri dengan R1 untuk mengukur kuat arus 1, lalu R2 untuk mengukur kuat arus 2, dan R3 untuk mengukur kuat arus 3. Yang kedua adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjawab tugas analisis. Nomor 1, hitunglah I dan V menggunakan loop berdasarkan teorema arus dan tegangan pada rangkaian listrik searah. Di sini, saya akan memperlihatkan bagaimana saya menghitung menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Yang kedua, apakah hasil pengukuran dan perhitungan cocok? Jelaskan. Jawabannya iya, hasil pengukuran dan perhitungan cocok. Seperti pada tabel 1, di samping ada sedikit perbedaan, tetapi hasil pengukuran menggunakan PET dan perhitungan secara manual tidak jauh berbeda. Dan pada tabel 1 di samping, hasil pengukuran V1 yang diperoleh menggunakan PET otomatis bernilai negatif. Nah, tanda negatif ini artinya arah loop 1 bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu pada rangkaian arus listrik DC, yang tidak mengapa apabila tanda negatif tidak dituliskan. Dan nomor 3, apakah hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi? Jelaskan. Jawabannya sudah. Dari data hasil perhitungan di samping, yaitu pada tugas analisis nomor 1, dengan menghitung secara manual menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1 dan 2, berarti menandakan bahwa hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi. Nah, yang nomor 4, tulis kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Yang pertama, berdasarkan hasil yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa pengukuran menggunakan PET dan hasil perhitungan use the loops diperoleh hasil yang sama. Yang kedua, terpenuhinya arus Kirchhoff 1 dan 2 dari data hasil perhitungan use the loop. Dan
diperoleh nilai I dan V seperti data tabel 1 di samping. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Kesimpulan di sini juga menjawab tujuan praktikum. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Adapun sifat-sifat rangkaian adalah sebagai berikut. 1. Besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. 2. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Nah, adapun sifat rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. 2. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Kesimpulan yang kedua, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel adalah makin besar hambatan, makin kecil arus untuk suatu tegangan V. Dan demikian, arus I yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm dan dinyatakan dengan persamaan V sama dengan I dikali R. Dan kesimpulan berikutnya adalah didapatkannya hasil dari praktikum rangkaian listrik DC pada tabel 1 di samping.